Maaf Bu, Yang terlihat slide apa ya? iya pertemuan Minggu 13 PASD. Oke, baik, baik. Ya, jadi hari ini terkait dengan version control ya. Intinya adalah bagaimana manajemen supaya ketika Anda sedang mengembangkan eh, program atau katakanlah aplikasi hmm, sains data Anda, ini tuh bisa termanage dengan baik dan sekaligus ya ini juga nanti kita bisa pakai untuk saya melihat kontribusi setiap anggota kelompok dalam mengerjakan tugasnya ya. Jadi kami nanti akan minta bahwa uh, salah satu cara untuk mendokumentasikan pengembangan aplikasi mulai juga laporan dan juga programnya itu Anda buat di uh, GitHub gitu ya. Nah, jadi sekalian ini dipakai untuk teorinya seperti apa sih? Kenapa sih Anda harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya ketika sedang mengembangkan sebuah aplikasi itu atau katakanlah kerja kelompok atau kerjakan atau mengerjakan sebuah proyek gitu ya, sebaiknya menggunakan version control ini gitu ya, tools version control. Jadi mungkin idenya seperti ini gitu ya, bahwa uh, kalau Anda sedang mengerjakan sebuah proyek lah katakan atau tugas gitu ya, dari minggu lalu tentang refactoring juga itu sudah menyinggung bahwa kalau kita sedang mengerjakan sebuah aplikasi, jarang sekali gitu ya, kita hanya cukup satu iterasi terus langsung beres gitu ya. Biasanya akan ada beberapa versi gitu ya. Jadi kita buat dulu yang pertamanya, kemudian sesudah itu ketika di tengah jalan ada revisi gitu ya, entah penyebabnya adalah dari usernya atau dari diri kita sendiri ketika kita mengevaluasi, oh kayaknya requirement ini kurang tepat atau requirement ini belum terpenuhi dan sebagainya gitu ya. Sehingga dalam perjalanannya ketika kita katakanlah mungkin ketika kita membuat aplikasi versi 1 ini, mungkin dalam perjalanannya sebelum kita nyampe di akhir gitu ya akan ada terbangun versi 2, versi 3 dan seterusnya ya. Ya mungkin pernah membaca atau melihat anekdot bahwa kalau misalnya biasanya kalau orang mahasiswa tuh bikin laporan tugas akhir gitu ya, laporan tugas akhir versi 2, laporan tugas akhir versi 3, seterusnya demikian gitu ya sampai akhirnya bismillah uh, bismillah laporan terakhir sekali gitu ya, laporan terakhir sebelum sidang dan seterusnya gitu ya, karena ada mungkin ya namanya juga pekerjaan yang cukup panjang gitu ya, sangat umum bahwa ada beberapa versi gitu ya, namanya juga proses uh, pengembangan gitu ya. Nah, gambar ini mengatakan bahwa oh bisa jadi gitu ya ketika Anda sebelum nyampe di versi 2 ini, apalagi karena ada sejumlah orang yang terlibat gitu ya, mungkin ada si A tiba-tiba keidean bahwa oh versi 1 ini mau saya ubah sedikit lah, jadi dari biru jadi ungu gitu ya. Tapi sementara nanti ada lagi yang si C gitu ya, dia paralel mengerjakan juga terus mikir kayaknya menjadi hijau aja deh gitu ya. Terus sambil si B ini terus berpikir gitu ya, ini diubah jadi ungu, masih ungu gitu ya, ungu dengan perubahan sedikit, yang ini juga sambil jalan dan seterusnya ya. Dan tiba-tiba mungkin di sesudah versi 2 ketika dikoordinasikan mungkin ada sedikit berbagai macam perubahan gitu ya. Nah, jadi idenya seperti itu dan sekali lagi sangat umum gitu ya ketika kita mengembangkan aplikasi itu tidak satu kali jalan gitu ya, itu ketika udah lihat perbaiki lagi, eksperimen perbaiki lagi gitu ya. Nah, dan itu juga uh, terjadi dalam kalau kita bahkan ketika mengembangkan model misalnya di aplikasi sains data, kemudian kita melibatkan misalnya algoritma-algoritma machine learning ya. Uh, Kalau Anda misalnya melibatkan algoritma machine learning gitu, misalnya mau coba dengan eksperimen, misalnya pakai deep learning, algoritma mana dulu ya yang dipakai gitu ya, mungkin algoritma A
algoritma CNN atau algoritma RNN atau ya LSTM atau mungkin deep learning yang sederhana dan seterusnya ya. Nah, begitu juga dari parameternya akan ada banyak sekali percabangan atau kemungkinan untuk dilakukan berbagai perubahan gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita perlu sebenarnya memanage gitu ya, memanage perubahan-perubahan selama aplikasi kita dibuat gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda masih ingat minggu lalu tuh presentasi kelompoknya Dava kalau nggak salah ya. Nah, dia menggunakan istilahnya MLOps gitu ya. Nah, tapi dia dengan menganggap bahwa dalam MLOps itu bisa jadi yang berubah itu misalnya katakan setelah aplikasi itu jadi, kemudian menghasilkan data baru, maka saya harus memperbaharui model saya gitu. Nah, prosesnya berjalan secara otomatis harapannya gitu ya, semua proses di mana karena kita mengasumsikan bahwa prosesnya pasti semua jalannya sama gitu ya, hanya mungkin datanya yang berubah gitu ya. Nah, itu aplikasinya tidak dianggap tidak berubah. Tetapi gitu, bukannya tidak mungkin gitu. Ketika mungkin datanya itu ketika suatu saat udah proses berjalan, kemudian data yang baru itu yang dihasilkan sangat banyak gitu. Sehingga walaupun sudah didefinisikan gitu ya, prosesnya pasti preproses datanya, kemudian melakukan misalnya kalau klasifikasi ya udah di splitting datanya, kemudian dilakukan lagi training dengan algoritma tertentu, kemudian dievaluasi modelnya, dan kalau sudah satisfied baru dilakukan deployment gitu dan seterusnya. Tetapi sekali lagi itu pun bisa berubah ya. Nah, jadi version control ini bicara dengan manajemen sebenarnya, manajemen perubahan baik dari sisi dokumen maupun dari sisi programnya. Nah, ada satu yang perlu mungkin saya agak lupa menyampaikannya di awal gitu. Jadi, kalau kita bicara dengan aplikasi, jangan lupa aplikasi itu adalah bukan hanya programnya, tetapi juga dokumentasinya. Ya, jadi asumsi yang kami pakai dalam kuliah ini adalah bahwa, Anda paham bahwa kalau saya mengembangkan aplikasi bukan sekedar pengembangan programnya gitu ya, bukan sekedar pengembangan skrip programnya, tetapi juga dokumentasinya. Nah, itu yang minggu lalu kita sudah bahas gitu ya, bahwa dari dokumentasi itu kita harus jelas bahwa apa sih requirement-nya, apa sih masalah yang mau diselesaikan dengan aplikasi ini gitu ya. Kemudian apa sih target aplikasi solusi yang diinginkan dan seterusnya. Sehingga dari situ turun harus ada fungsi-fungsi apa gitu ya. Nah, jadi nanti version control ini tujuannya untuk itu, mendokumentasikan. Makanya bisa dibilang ini sebenarnya alat yang lebih dekat pada untuk manajemen proyek gitu ya. Nah, kelebihannya apa sih dibandingin dengan kalau misalnya ceritanya saya kerja tim gitu, apa sih bedanya dengan saya tools-tools lain yang misalnya seperti Google Drive gitu ya. Toh kalau misalnya kita punya Google Docs, kita juga bisa kan ya kerja kelompok gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya apa yang kita mungkin kalian juga sudah pernah gitu ya kerja dengan misalnya menggunakan Google Docs atau mungkin G Suite gitu ya. Jadi apa yang dilakukan secara orang lain itu kita nggak perlu kirim-kiriman lagi file, tapi kita cukup mengakses file yang sama, bisa secara paralel ataupun secara serial ya. Nah, kalau yang di sini yang kita concernkan adalah selain dari si dokumen itu sendiri, nah ini juga kita perlu yang namanya sharing code-nya gitu ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini sekali lagi kenapa sebutnya spesifik adalah version control karena kita pengen juga bahwa bukan hanya sekedar dokumen yang terupdate atau termanage tapi juga dengan code-nya ya. Nah, jadi motivasinya adalah karena memang dalam
asumsinya dalam sebuah program bisa jadi ada dependensi atau packaging misalnya library yang kita pakai yang harus selalu ikut serta gitu ya kemanapun dia pergi gitu ya. Jadi kalau kita mengembangkan aplikasi, misalnya kita pakai sejumlah library dan ketika kalau dipakai di komputer kita itu kita harus install sejumlah dependensi atau katakan library yang berasal dari luar bahasa pemrograman yang kita buat, ya artinya kita harus melibatkan semua file yang ada di situ. Nah, masalahnya adalah bagaimana supaya itu semua itu bisa diakses secara langsung dan bersamaan, ya. Nah, jadi ini motivasinya adalah ya tadi kita bisa dengan version control ini tools version control ini harapannya kita bisa kerjasama sehingga ketika kita sharing code itu kita bisa tidak repot gitu ya, tidak repot dan tidak ada yang ketinggalan. Intinya adalah untuk mengefisiensikan bekerja secara tim, ya. Ini bisa dimulai dan dengan tools version control ini kita bisa mulai dengan proyek pribadi lalu nanti kita publish jadi proyek bersama, ya. Nah, kemudian motivasinya juga sebenarnya kenapa sih harus pakai version control? Karena ketika kita mau sharing, mungkin kalau Anda pernah ada beberapa yang pakai GitHub, akan mudah gitu ya berbagi code dengan GitHub ini, dengan ya tools version control. Ada banyak mereknya, tapi yang mungkin paling sering dipakai adalah GitHub, GitLab ya, GitHub dan GitLab ya. Nah, kemudian kalau dari sisi pengembang version control ini juga mereka tahu bahwa kalau saya punya wadah untuk mengumpulkan berbagai code ini, maka sebenarnya kalau misalnya ada nih proyek open source di mana orang yang terlibat itu bisa sangat banyak, ini juga bisa memudahkan dalam bekerja gitu ya, dalam mengembangkan sebuah aplikasi, ya. Nah, jadi dari kenapa kita harus kalau mau diringkas gitu ya, kenapa sih sebaiknya kita pakai version control? Intinya adalah karena kita mau mengembangkan gitu ya, mengembangkan dengan mudah. Bahkan ketika misalnya kalian bagi tugas berlima, yang satu ngerjain bagian katakanlah user interface, yang satu ngerjain arsitekturnya, yang satu lagi ngerjain bagian pengembangan modelnya gitu ya. Dan suatu saat ingin digabungkan, maka itu juga bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu ya untuk mengintegrasikannya. Begitu juga kalau kita dalam sejalan perjalanannya mau memeriksa gitu ya, apakah sudah, apalagi kalau misalnya kerja kelompok itu kemudian ada ketua tim gitu ya, kalau di kantor biasanya ada manajernya gitu, nah dia pengen memeriksa perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah itu kita punya benefit, kemudahan di situ. Kenapa? Karena biasanya version control ini khususnya gitu ya, sudah ada sejumlah provider yang bisa memberikan seperti tempat untuk menampung berbagai versi atau version control ini untuk mencatat perubahan demi perubahan, ya. Nah, kemudian bisa berjalan secara online, tapi juga bisa secara offline. Kemudian nanti bisa disinkronize gitu ya. Kemudian bisa dilakukan otomatis backup secara teratur. Dan juga kita bisa berkomunikasi dengan open channel, ya persis lah. Jadi kayak kalau saya yakin Anda sudah cukup akrab ya pakai G Drive gitu ya untuk sharing aja gitu. Jadi kalau ngerjain itu nggak harus kirim-kirim file lagi, tapi cukup dengan ini apa? Dengan sharing sharing apa namanya source-nya saja, ya. Oke. Oke. Nah, ini sejumlah open source
ya provider yang bisa kita pakai untuk control version ya. Jadi untuk manage proyek kita ada yang namanya CVS, SVN, Git, Mercurial, Bazaar itu hanya beda-beda provider tapi tujuannya sama sebenarnya gitu. Jadi mereka menyediakan repository dan juga framework untuk bisa mengendalikan perkembangan dokumen kita. Intinya sih gitu ya. Jadi code di sini, script code kita di sini dianggap sebagai dokumen gitu ya. Jadi dikembangkan secara bertahap. Jadi kalau ada yang berubah bisa kita telusuri gitu ya. Bahkan gitu dia bisa mengetahui secara urutan gitu versi mana yang sudah dirubah, mana yang dan perubahannya apa. Nah, itu yang bisa dicatat oleh framework ini. Nah, termasuk kalau misalnya nih kita misalnya sudah misalnya melakukan perubahan berkali-kali gitu ya dari versi 2, 3, 4, 5 ketika sampai di versi 9 kita baru sadar kayaknya yang paling bagus itu versi 3 deh gitu. Yang paling cocok itu versi 3. Nah, itu kita dengan mudah bisa kembali pada aplikasi kita yang ada dalam versi 3 ya. Nah, itu tools ini yang dipakai. Tapi ya jujur saya juga hampir jarang gitu ya membaca orang pakai tools lain kecuali Git gitu. Ini yang paling sering dipakai. Jujur saya nggak tahu juga sejarahnya kenapa kok bisa Git ini yang paling sering dipakai ya. Tapi artinya Anda bisa lah punya banyak pilihan untuk bisa menggunakan berbagai version control ya. Oke. Nah, jadi ya karena banyak yang pakai Git ya, jadi kami juga menyarankannya ya sudah untuk kuliah ini juga kita pakai Git saja gitu ya. Nah, oke. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, dia digunakan di Git ini. Jadi Anda perlu kenali juga kalau misalnya yang sudah pernah pakai juga ya anggaplah ini sebagai reminder gitu ya. Jadi untuk version control ini sebenarnya ada yang namanya Git, ada yang namanya GitHub, GitLab dan sebagainya gitu ya. Nah, Git itu adalah sebenarnya kayak software yang bisa kita instalkan di komputer kita untuk bisa berkomunikasi atau katakanlah ya IDE untuk bisa melakukan version control ini. Dan dia bisa terhubung dengan berbagai aplikasi Git tapi yang ada di cloud service. Jadi misalnya kayak GitHub itu ada di cloud, ada di internet gitu ya. Tetapi Git bisa kita install di lokal kita. Jadi kita kerja di Git, kemudian nanti kita ada mekanismenya ya seperti Git add, Git commit itu adalah cara untuk kita melakukan updating dengan berbagai versi dokumen kita ya. Nah, kemudian jadi dengan Git ini kita bisa benar-benar melacak gitu ya, ada perubahan apa saja ya, sehingga si tim itu bisa menelusuri gitu. Oh, ternyata kalau tadi ya versi yang ini saya bilang, oh karena ini bisa dilihat oleh semua tim yang terlibat, yang diberi akses gitu, maka kalau ada perubahan, oh ini udah jadi ungu, oh ini udah jadi hijau gitu ya, itu semua tim bisa tahu ya. Kemudian dan siapa yang bertanggung jawab ya, siapa yang mengubahnya itu juga bisa terekam gitu ya, sehingga dua orang kalau ada orang mengedit hal yang sama, mencegah adanya dua orang melakukan hal yang sama gitu ya, kan itu jadi buang-buang tenaga gitu ya kalau melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan bisa jadi orang itu punya ide yang sama gitu ya. Nah, jadi walaupun mungkin bagi tugas itu sudah dilakukan, tapi bisa jadi sistem itu membantu kita juga untuk fokus pada pekerjaan kita saja. Nah, itu juga bisa dilakukan di Git ya.
Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa kalau ada terjadi kesalahan, itu bisa kita kembali ke versi sebelumnya. Bahkan mungkin bukan hanya kesalahan, tapi kalau kita melihat bahwa, oh kayaknya ada yang paling optimal, nah kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Ya. Nah, ini dia bilang. Umumnya version control ini bersifat terdistribusi. Jadi, si setiap developer ini bisa memiliki salinan lokal dan juga memiliki salinan yang terpusat atau di repository. Nah, yang terpusat inilah yang bisa diakses oleh semua orang, ya. Nah, kemudian ini tadi ya bisa di backup gitu. Jadi kita punya backup di repository kita. Ya, nah ini yang dia bilang sejarahnya bahwa Git ini adalah paling populer, dikembangkan tahun 2005, yang ya banyaknya pakainya developer profesional itu menggunakan Git, dan GitHub itu adalah situsnya, ya Git situs untuk penyimpanan kode Git yang paling populer, ya. Ada GitLab, ada Bitbucket gitu ya. Nah itu boleh Anda pakai, silahkan gitu. Kemudian ada kelemahannya ya bahwa version control ini tidak cocok kalau digunakan untuk membackup data atau file besar ya. Jadi biasanya sekali lagi yang ada di Git ini adalah code-nya ya, nggak termasuk datanya gitu. Nah, biasanya datanya disimpan mungkin di cloud storage yang lain ya. Nah, oke, nah ini dia bilang data itu digunakan untuk sistem yang disimpan pada lokasi yang terpisah, ya. Kok nggak maju? Oh, ya. Nah, gimana sih secara teoritis, secara kerjanya, makanya ini bisa kita pakai, bisa secara untuk manage gitu ya. Pada dasarnya idenya adalah bahwa setiap orang asumsinya tolong dilihat bahwa ini adalah sebaiknya memandang ini bahwa walaupun kerja sendiri juga bisa gitu ya. Jadi seolah-olah si Git-nya ini, si GitHub-nya ini adalah sebagai backup kita gitu ya. Nah, tetapi kalau kerja dengan bersama-sama itu ya masing-masing bisa kerja di komputer lokal, pada intinya begitu. Kemudian nanti disimpan ke internet di repository yang bisa di remote gitu, sehingga semua orang bisa melihat gitu ya, yang satu tim itu bisa melihat. Dengan cara apa? Yang pertama itu dia katakanlah kalau saya punya kerjaan di working directory saya, kemudian saya melakukan sejumlah perubahan, kemudian ada prosesnya yang namanya add atau staging, kemudian kalau misalnya sudah benar-benar perubahan itu saya yakin, saya commit, dan akhirnya di-push ke remote repo. Nah, biasanya prosedurnya adalah kalau saya bekerja, misalnya saya bekerja, kemudian saya add, saya commit, dan saya repo, kemudian saya tinggalkan, kemudian saya ingin melanjutkan lagi di lain waktu gitu ya. Saya hari ini saya kerja sampai jam 5, besok saya lanjut jam 9 pagi. Nah, siapa tahu ada teman saya yang udah mengupdate di malam hari, saya bisa pull dulu gitu ya. Sehingga dengan pull ini, dengan mekanisme push dan pull ini, kita sebenarnya melakukan sinkronisasi antara dokumen yang ada di repository bersama atau repository pusat dengan apa yang ada di lokal. Ya, sehingga nanti ketika misalnya udah janjian gitu ya bahwa jam 9 kita mau kerja lagi gitu ya, si A kerja lagi, si B istirahat dulu dan lain sebagainya, itu kerjaannya tetap maju gitu ya. Jadi selalu ada sinkronisasi dengan mekanisme adding, commit, push, and pulling tadi ya. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, dia bekerja di dalam direktori proyek atau katakanlah ya direktori yang sudah disepakati untuk menyimpan semua file-file kita. Nah, dia bisa menyimpan dan dia juga bisa melacak ya. Nah, melacak itu ya tadi karena kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi.
Nah, kemudian dia itu supaya dia bisa melacak, sebenarnya yang dilakukan itu adalah dia melakukan penyimpanan snapshot atau cuplikan atau katakanlah rekaman dari semua perubahan. Ya, jadi kalau ada file, bahkan folder yang berubah itu di direktori proyek itu semuanya akan terekam. Ya, jadi dengan demikian si repository ini bisa melacak perubahan. Ya, nah untuk melakukan perubahan biasanya yang dilakukan itu adalah dengan git init ini untuk membuat folder pertama kali gitu ya. Kemudian kalau ada berubah kita bisa menyimpannya dengan snapshotnya. Ya, nah jadi apa yang digambarkan di sini itu sebenarnya dijelaskan dalam teks ini. Ya, jadi Anda perlu ingat-ingat saja bahwa dalam menggunakan ini ada sejumlah istilah yang perlu kita pahami. Salah satunya adalah git push dan git init ya, git init itu untuk memulai, kemudian git push untuk mengirim commit dari repo lokal ke remote, kemudian git pull sebaliknya menarik perubahan dari remote ke komputer lokal ya. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya, ya. Jadi, misalkan ada repository, kemudian si Bob membuat sebuah dokumen, katakanlah ini namanya kontrak dokumen versi 1, ya. Kemudian tugasnya si yang mengubah itu adalah menuliskan notes gitu ya. Jadi ketika dia mau commit itu dia melakukan keterangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa menelusuri, karena setiap kali seseorang melakukan commit itu dia harus kasih keterangan apa sih yang dilakukan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mempermudah saja sih. Jadi ketika ada perubahan itu orang lain bisa tahu apa sih, atau juga kita sendiri ketika mungkin masuk lagi ke versi yang terakhir itu saya ingat gitu, perubahan terakhir itu yang saya lakukan apa ya gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan memberi penjelasan ya, notes gitu ya. Nanti kita lihat contohnya di video YouTube ya. Nah, kemudian misalnya ada orang kedua, si Elis, dia juga melakukan perubahan. Nah, perubahannya apa yang dia lakukan? Saya tulis I edited section 3, gitu ya. Nah, kapan dia melakukan perubahan itu juga tercatat otomatis oleh si version ini ya, Git ini, version control ini. Ya, begitu juga nanti dilakukan lagi sampai kontrak versi 3 ada diedit oleh John. Dia nambahin, katanya yang saya lakukan adalah menambahkan new section ya. Nah, jadi dalam Anda mengerjakan tugas besar Anda ini juga kami berharap Anda melakukan hal yang sama ya. Jadi kelihatan itu bahwa satu kelompok ada 3 sampai 5 orang gitu, terus Anda semua menunjukkan gitu apa saja yang dilakukan, kapan dilakukan, itu nanti kami bisa lihat gitu ya. Saya bisa lihat di repositori Anda gitu nanti. Baik dari sisi dokumen, dalam pembuatan dokumen, juga dalam pengembangan aplikasi gitu ya. Dan tentu saja nanti pasti akan ada konfirmasi ketika presentasi kelompok ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah masing-masing mengerjakan, nah si manajernya bisa lihat nih, oke, ini versi yang 3 sudah ada section 3-nya, ada section barunya gitu ya, new section-nya. Kemudian ketika dia lihat, udah komplit gitu ya. Nah, dia setuju, approve dengan kasih notes. Mungkin dia tidak melakukan perubahan apa-apa saja, dia cuma bilang bahwa saya sudah dia sudah baca gitu ya. Karena kan itu tercatat ya siapa saja yang sudah membuka dokumen tersebut. Nah, kemudian di sini dia tulis this is ready for the client. Ya udah, berarti mungkin ada yang bertugas lagi untuk melakukan menyampaikan kontrak tersebut untuk klien. Jadi beres gitu ya. Nah, jadi tolong diingat bahwa sebenarnya file yang bisa digunakan dalam version control ini ya termasuk bisa berupa dokumen saja gitu ya. Nah,
Oke, nanti Anda bisa baca teorinya, tapi saya mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kita bisa melakukan training ya, tracking change dan perubahan yang terjadi atau committing ya. Jadi hal yang dilakukan sebenarnya kalau saya punya dokumen, saya melakukan add file ya. Secara teknis nanti biasanya git add ya supaya sebanyak dokumen yang di-update itu nggak perlu satu-satu kita sebutkan, kita pakai titik saja dan biasanya itu dia sudah sesuai dengan apa yang ada di lokal kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang dia mau diubah di lokal atau mau diubah di repositori itu bisa dilakukan ya. Kemudian kalau misalnya memang sudah dilakukan edit, berarti kan ada statusnya dimodified. Kemudian ada stagingnya gitu ya. Nah kemudian kalau sudah di-commit maka dia bisa diupdate ya. Nah kalau misalnya ada file yang mau dihapus itu juga sama. Kemudian bisa kita di-remove. Kemudian nanti akan ada update-nya di staging ini ya, kira-kira seperti itu. Nah ini contoh hasil apa namanya kita bisa melihat apa saja yang terjadi gitu ya, misalnya bahwa oh ya ini ada file gitu ya, kemudian kita misalnya menghapus gitu ya, menghapus ada file survei data clean CSV, kemudian kita menghapus ini, tapi habis itu kita menambahkan ini, nah itu akan tercatat seperti ini ya. Jadi semua proses yang terjadi itu akan terlihat ya. Nah ini tampilan kalau kita bisa ada di remote repository ya. Jadi apapun yang terjadi itu ada di remote repository ya, gitu. Kita pakai di sini kita buat tampilan seperti ini. Yang dilakukan adalah biasanya kita buat nih, misalnya direktorinya di repository itu kita buat namanya proyek SE4DS gitu ya. Nah ini Code for Software Engineering for Data Science gitu ya. Nah, nanti di situ kita simpan semua ya laporan kita, ya perubahan-perubahan kita gitu ya. Nah, sehingga ketika dia bekerja ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke. Nah, ada ini ya. Ya, jadi ada dua cara ya untuk bekerja dengan version control ini. Ada yang kita pakai di lokal, ada yang kita pakai di remote. Kalau kita mau kerja di remote pakai remote sepenuhnya juga bisa. Ya kelemahannya ya harus punya koneksi internet selalu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau kerja ternyata nggak ada internetnya, ya kita bisa harus pakai satu aplikasi lokal ya tadi yang kita sebut Git. Ya, nah dengan adanya dua, ini ada keuntungannya ya tadi kalau misalnya saya mau kerja tapi nggak ada internetnya, saya bisa kerja dulu secara lokal, kemudian nanti kita baru synchronize gitu ya. Nah, hanya tugas kita biasanya adalah kita harus menghubungkan dulu repositori lokal ke remote-nya ya. Nah, setelah kita melakukan commit secara lokal, baru nanti kita bisa mengupdate repositori kita di platform seperti misalnya GitHub ya. Nah, untuk menghubungkan repositori lokal dan repositori remote, kita bisa menggunakan Git remote add origin. Nah, add origin-nya itu kalau kita sudah buat, biasanya kita buat dulu username dan nama repo-nya ya, baru nanti kita push commit lokal ke repo remote ya. Nah, nanti akan ada contohnya juga ya, git push min-u origin main, itu kemudian nanti outputnya akan menunjukkan bahwa kalau misalnya pakai branch, kita branch main itu
yang sudah terhubung, ya. Oke. Nah, biasanya dengan cara itu kita bisa mengcloning dengan melakukan add, kemudian ada perintah git clone gitu ya, itu untuk berarti jika kita ingin bekerja di repositori yang sudah ada secara online, kita bisa pakai git clone ya. Nah, kemudian kita akan mengunduh repo remote kita ke komputer kita, kemudian kita membuat salinan lokalnya ya. Nah, jadi sebenarnya tidak lain kalau kita mau mengerjakan dengan version control dengan aplikasi yang ada di komputer kita, kemudian kita mau upload, sebenarnya tinggal perintah-perintahnya tidak terlalu kompleks gitu ya, tinggal git init, git add, git commit, git branch, ya, kemudian git clone gitu ya, hanya perintah-perintahnya tidak terlalu banyak, yang penting Anda juga tahu bagaimana menghubungkan antara Git di komputer kita dengan Git di komputer di repositori pusat, ya. Kemudian yang paling penting adalah dari prinsip dalam mendokumentasikan ini adalah namanya branches, ya. Idenya adalah tadi ya, bahwa mungkin Anda bagi-bagi tugas gitu ya. Jadi dari code yang sama, kemudian ada orang yang mengembangkan bagian tertentu di bawah sini, dan ada orang yang mengembangkan bagian tertentu di bagian atas sini, baru nanti kemudian digabungkan lagi. Ya, nah jadi ini adalah salah satu mekanisme yang bisa difasilitasi di version control ini, ya. Makanya untuk khususnya untuk program, makanya branches ini sangat dimanfaatkan, ya. Nah, ini untuk biasanya juga digunakan kalau misalnya mau mencoba fitur baru tanpa mengganggu versi utama, ya. Jadi mau diupdate, tapi yang utamanya jangan sampai berubah semua gitu ya. Nah, jadi kayak ada backup terus mau divariasiin. Nah, ini kita pakai version control ini sangat bermanfaat ya. Ini kemudian yang tadi kedua ya, berguna kalau kolaborasi tim. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah branch itu tidak menyalin file, tapi dia melacak perubahan dari titik tertentu di history proyek, ya. Nah, jadi jangan takut nanti, kok saya udah melakukan perubahan atau branching, tapi kok kayaknya filenya nggak berubah gitu. Nah, nama filenya mungkin tidak berubah, tetapi ada historinya, ya. Nah, jadi ini apa namanya, dimanfaatkan untuk kita bekerja dengan efisien, ya. Ini full tadi saya kayaknya sudah menyampaikan ya. Jadi mungkin ini penjelasan saja ya. Jadi bahwa perintah-perintah yang berkaitan dengan Git untuk branch itu adalah kalau mau membuat branch baru itu berarti Git branch new branch. Tapi kalau kita mau pindah ke branch baru bisa Git checkout ke nama new branch-nya. Ya, kalau kita mau menggabung keduanya, kita bisa Git checkout min B, itu maksudnya yang kita mau pindahkan dari new branch, kemudian kita disimpan pada new branch ya, bukan main-nya. Kemudian ada kalau mau push branch ke remote itu adalah git push origin new branch ya. Jadi origin itu adalah tempat kita di lokal ya. Nah, ini untuk perintah-perintah terkait dengan branch. Sebentar, saya kayaknya mau habis data. Ya, kemudian ada perintah yang merging ya. Nah, ini oke. Nah, kalau kita misalnya mau menggabungkan, kita bisa melakukannya dengan pindah ke main ya. Itu berarti kita mengetikkan perintahnya adalah git checkout main. Kalau kita mau menggabungkan, kita bisa melakukan perintah git merge
new branch ya. Kemudian untuk hapus branch-nya kita bisa git branch minde ya, new branch ya. Kemudian kalau misalnya ada merge conflicts itu ya berarti ada terjadi ya konflik ya, jadi kayak irisan gitu ya. Jadi ada baris code yang sama kemudian diubah di main ya. Nah, dari situ biasanya dia akan kasih konfirmasi gitu mau yang mana yang mau yang dianggap main gitu ya. Nah, itu namanya merge conflict ya. Jadi kita benar-benar dipandu dengan sistem kalau ada perubahan-perubahan itu kita bisa direkamkan apa saja sih yang sudah terjadi gitu ya, dan perubahan itu kenapa perubahan itu terjadi dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi manajerial ini jujur sangat membantu gitu ya. Biasanya dalam kalau kita melakukan sesuatu seringkali dalam hal manajerial itu adalah kita malas gitu ya nyatet. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan, sebenarnya apa sih yang sudah berubah gitu ya. Terus nanti kan kita mengevaluasi efektivitas perubahan ini seperti apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dalam manajemen istilahnya plan, do, check, action itu kan harus selalu secara kontinu dilakukan gitu ya. Tetapi untuk melakukan plan, do, check, action itu tidak salah satu yang harus dilakukan itu adalah konsistensi mencatat. Nah, si version control ini, tools version control ini membantu kita lah untuk mencatat gitu ya, histori secara otomatis ya. Kalau mungkin sampai di level tertentu kita juga tetap harus beri keterangan gitu ya, tapi secara otomatis sistem ini sudah mencatat lognya sebenarnya ya, log perubahannya dan merepresentasikannya kembali dengan baik gitu. Nah, ini version control itu kelebihannya ya. Nah, kemudian ada pull request, itu digunakan untuk meminta review code sebelumnya sebelum di branch digabung ke main ya. Sekali lagi ini cocok untuk diskusi, kasih komentar, kemudian memvalidasi perubahan ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengingatkan nanti Anda tunjukkan ya gitu bahwa proyek Anda ini, aplikasi Anda ini dikembangkan secara bersama-sama dan masing-masing punya kontribusi. Jadi dalam setiap melakukan perubahan itu atau apapun yang dikerjakan, masing-masing anggota kelompok itu harus menuliskan gitu ya, saya melakukan apa gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau secara teoritis mungkin tidak terlalu banyak ya. Sekali lagi ini version control ini adalah jadi intinya adalah bahwa ketika Anda mengembangkan aplikasi, Anda perlu melakukan manajemen yang baik, gitu ya. Inti dari materi ini adalah seperti itu. Nah, untuk melakukan manajemen yang baik, Anda sebaiknya dibantu oleh tools, dan kami menyampaikan bahwa tools yang Anda dapat gunakan itu adalah si version control ini. Dan salah satu yang paling sering dipakai itu adalah Git dan GitHub, ya. Git untuk di lokal komputer Anda, sementara GitHub itu adalah repositori yang terpusat yang bisa diakses secara bersama-sama. Oke. Nah, jadi dalam pengembangan aplikasi ini kami meminta Anda untuk apa namanya ya, membuat repositori untuk laporan Anda dan juga pengembangan aplikasi Anda ya. Jadi kira-kira petunjuknya ini yang terlihat apa ya? Terlihat halaman baru nggak? Halo? Masih slide materi, Bu. Masih slide ya. Oh, berarti saya harus share yang window.
Kok nggak ada? Oh, ini udah ada. Oke, ini yang ke-share apa? Soal praktek GitHub kolaborasi? Iya, Bu. Ya, jadi intinya adalah ini ya, Anda coba untuk mengimplementasikan menggunakan sebenarnya saya nggak mewajibkan sih kalau mau pakai Git atau hanya GitHub saja silahkan gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih mudah kalau Anda menggunakan Git dan GitHub ya. Nanti saya kasih contoh demo video YouTube-nya yang mengatakan bahwa bagaimana sih kalau pakai GitHub aja, bagaimana kalau pakai Git dan GitHub ya. Intinya adalah kalau saya pakai Git dan GitHub, Anda harus install Git-nya dulu di lokal, baru nanti melakukan perubahannya di Git, tinggal add dan commit ke GitHub-nya. Tapi kalau misalnya hanya pakai GitHub, berarti Anda langsung kerja di GitHub-nya saja, ya. Tugasnya sama, tapi pada intinya adalah kami ingin Anda membuat proyek, ya, satu repositori untuk tugas besar Anda, gitu ya. Nanti mungkin ya dinamain apa, deskripsinya apa. Kemudian ya lakukan gitu ya, misalnya mulai ya buat dokumennya, kemudian mengupdate dokumennya gitu ya, dokumen yang minggu lalu sudah disampaikan template-nya, kemudian juga mengembangkan aplikasinya ya gitu. Sekali lagi kuliah ini tujuannya adalah untuk melakukan tahu cara membuat aplikasi dan pendokumentasiannya dengan baik gitu ya. Nah, tools ini membantu untuk nanti kalian bisa tunjukkan gitu perubahan-perubahan yang terjadi dan apa saja yang dilakukan ya. Teknik-teknik yang dilakukan misalnya bahwa ternyata misalnya nih sesudah Anda melakukan misalnya pengkodean terus Anda melakukan misalnya yang namanya refactoring gitu ya, silahkan gitu. Kemudian mengubah, saya nambahin fungsi ini gitu ya. Nah itu jadi si masing-masing anggota kelompok itu ada kontribusinya dan dari situ juga akan terlihat ya kapan saja Anda melakukan. Jadi saya bisa ngelihat siapa yang ngerjainnya baru tadi malam sama ngerjainnya sudah dicicil gitu ya. Nah itu akan menjadi satu penilaian gitu ya. Jadi nanti di akhir pas lagi presentasi itu semua akan saya minta untuk ditunjukkan repositorinya gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Oke, kalau belum saya mau ini yang terlihat apa slide apa? Iya, Bu, slide-nya. Ya, oke. Ya. Nah, ini contoh kita kerja tanpa Git ya. Saya pakai YouTube saja. Kedengeran nggak ya suaranya? Di saya nggak ada suaranya, Bu. Gimana? Di saya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Teman-teman yang dari video sebelumnya itu belum bikin account, nanti kita akan bikin bareng-bareng ya. Kedengeran nggak suaranya? Sudah, Bu. Kita lihat Oke. penggunaan secara sederhana dari GitHub seperti apa, dan kita akan mencoba membuat beberapa file dan repository. Ya, jadi asumsi saya di video kali ini, teman-teman belum
mempunyai account GitHub ya. Jadi kita akan bikin bareng-bareng. Oke, jadi teman-teman silakan kunjungi websitenya, ada di github.com. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Kita diminta langsung sign up atau daftar. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, silakan isi aja kolom ini atau boleh klik tombol sign up yang ada di kanan atas. Ya, nanti kalian bisa lihat ini lebih lengkap lagi. Ya, kita coba masukkan data kita ya. Misalkan saya coba ini, kita kasih nama web programming Unpas, kita kasih emailnya aja. Ini webpunpas.gmail aja ya. Lalu kita isi passwordnya, silakan disesuaikan dengan permintaannya. Oke, nah selanjutnya ini kita harus verify account kita. Ini katanya ada permintaan supaya kita atur gambarnya supaya sesuai dengan ini ya permintaannya. Correct way up, jadi supaya kita bikin berdiri gitu. Ya, kita coba. Sip, jadi harus pada berdiri semua para binatangnya. Kalau sudah, kita create an account. Nanti dia diminta mau GitHub yang mana ya. Jadi ada versi gratis dan versi berbayar. Ini ada penjelasannya. Katanya kalau yang gratis bisa bikin repositorinya private atau public. Tapi kalau private hanya boleh ada 3 kolaborator. Jadi satu tim hanya boleh 3 orang. Tapi kalau berbayar bisa bebas. Ya, kita pilih yang free. Terus ini nggak usah di checklist lah ya. Kita continue aja. Ini silakan kalian boleh isi penjelasannya. Ya, silakan ini sesuaikan dengan diri kalian ya. Misalkan ini kalian baru belajar, pilih yang ini. Jelaskan level pengalaman programming kalian. Itu kalau baru belajar ya pilih yang ini. Scroll lagi, bikin GitHub buat apa? Ya kita bikin untuk development aja. Ini kamu tuh siapa katanya? Apakah student? Apakah other? Ya silakan. Kalau kalian student ya klik aja student. Kita di sini tulis web development. Ya terus submit aja. Oke, kalau sudah katanya kita harus verifikasi email kita. Jadi silakan teman-teman buka email yang tadi didaftarkan. Nah, ini nanti kalian akan dapat email. Nah, nanti diklik aja langsung verify email address-nya. Nanti kalau sudah tinggal login aja ya. Nah, nanti kalau masuk pertama kali ke sini. Ya, kalian bisa baca dokumentasinya. Ada di read the guide ini. Ya, atau kalian bisa langsung aja membuat sebuah project baru. Gitu ya. Atau sebelumnya kalian sebetulnya bisa edit profile dulu lah ya. Silakan kalau misalkan kalian mau edit profile untuk pertama kali, ada di sini di your profile. Nah, tapi kita mau langsung aja nyobain ya. Kita masuk ke start a project aja nih. Klik start a project. Nah, ini nanti sama aja dengan membuat repository baru. Ya, cara membuat repository baru, kalian bisa ke tanda tambah di atas kanan ini. Klik new repository. Nanti sama masuk ke sini, ke membuat sebuah project baru. Ya, ingat repository dari video sebelumnya itu ceritanya folder tempat kita menyimpan project kita. Ya, jadi folder nanti di dalamnya kalian boleh bikin banyak file. Dan sekarang kita hanya akan bekerja di GitHub-nya saja. Kita nggak akan bikin filenya di komputer kita di lokal. Kita akan buat semuanya di website GitHub-nya. Nah, ceritanya gini, saya mau membuat sebuah project baru yang berisi seperti apa ya, resolusi ke depan dari channel web programming Unpas gitu. Nanti saya mau bikin file simple aja, satu file yang isinya rencana ke depan dari web programming Unpas. Nah, saya minta kalian juga membuat repository yang sama lah, begitu ya. Silakan kalian tulis resolusi kalian tahun ini ke depannya seperti apa. Cita-cita kalian, mimpi kalian yang akan kalian realisasikan di tahun ini. Ya, simpelnya gitu aja. Jadi saya pengen punya repositorinya gini, WPU spasi resolusi. Nah, ini kita belum ada hubungannya sama source code ya. Kita mau membuat file teks sederhana aja. Video kali ini selain untuk mengenalkan GitHub, tapi juga mengenalkan beberapa komen yang ada di Git-nya. Oke, jadi sebetulnya nggak ada hubungannya sama source code juga nggak apa-apa. Kalian tulis aja misalkan nama kalian spasi resolusi begitu. Nah, nanti kalau kalian tambahin spasi begini, nanti otomatis dibikinkan tanda dash atau minus ya. Karena sebetulnya nama repositori itu nggak boleh ada spasinya. Oke, kalau sudah, nanti di bawahnya kalian bisa nulis deskripsinya. Gitu ya, misalkan repository untuk menyimpan rencana WPU ke depannya. Misalnya begitu ya. Nah, terus di sini ada pilihan mau public, bisa dilihat oleh semua orang, atau mau private. Hanya kalian dan tim kalian aja yang bisa lihat, ya supaya nggak bisa dicontek orang misalnya.
Tapi tadi syaratnya hanya boleh 3 orang si kontributornya. Kita bikin public supaya bisa dilihat semua orang. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada pilihan initialize this repository with a readme. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita membuat repository, itu biasanya kita membuat sebuah file readme yang menjelaskan mengenai project kita itu atau repo kita. Ya, bisa penjelasan singkat atau penjelasan detail malah atau instalasi atau tutorial penggunaan singkat gitu ada di readme-nya. Nah, kalau kalian checklist ini nanti akan otomatis dibuatkan. Ya, kalau misalkan kalian nggak checklist, ini artinya kalian akan mengimport readme yang sudah kalian punya. Tapi kalau kalian checklist nanti akan dibuatkan default, ya walaupun nanti kalian bisa edit juga gitu ke depannya. Sudah ya, ini kita abaikan dulu, git ignore sama license, pokoknya kalian bikin public dan initialize, gitu aja. Silakan klik create repository. Nah, sudah ya. Ini artinya sekarang kalian punya sebuah repository. Gitu ya. Dan URL-nya udah otomatis github.com/username kalian, lalu /repository-nya. Ini semua orang bisa akses. Dan secara default juga udah dibikinin file readme nih, yang otomatis tampil di halaman utama repo-nya. Gitu. Dan ini semua dibuatnya di GitHub, tidak secara lokal di komputer kalian. Nah, di dalam repo ini, nanti kalian bisa aja nyimpen banyak folder dan banyak file. Yang akan kita contohkan di video kali ini, kita mau bikin satu file aja ya, selain readme ini. Coba, caranya gini, kalian arahkan ke sini, ada create new file. Ya, untuk bikin file baru, filenya bisa apa aja? Ya bisa HTML, CSS, PHP misalnya ya, JavaScript. Atau kalian mau bikin file teks sederhana juga bisa. Atau kalian mau upload file yang ada di komputer kalian. Nah, bisa juga. Ya, kita coba bikin file baru aja ya. Kalian boleh klik create new file. Misalkan kita kasih nama yang sama dengan reponya wpu resolusi.txt. Ini ada ekstensi filenya. Kalau sudah pencet enter aja. Nanti kita pindah ke sini ke editnya. Kita tulis manual nih. Ya, coba kita edit filenya. Misalkan saya tulis di sini wpu, saya zoom dikit ya. Wpu resolusi. Ya, misalkan yang pertama resolusinya adalah, ini bisa apa aja ya isinya ya. Silakan kalian tulis resolusi kalian. Saya konsisten untuk membuat konten sebanyak 2 kali seminggu. Misalkan gitu ya. Terus yang kedua, saya punya lagi resolusinya adalah yang sedang saya buat ini adalah gini, membuat platform untuk pengelolaan video gitu. Nanti saya sedang bikin sebuah website supaya kalian bisa akses website itu, nanti video-video saya dikelolanya di situ gitu ya. Jadi kalau di YouTube kan videonya tercecer begitu ya, nanti saya rapihkan menjadi sebuah jalur misalkan. Kalau mau bikin web design yang diikuti playlist mana saja. Terus selanjutnya resolusi dari web programming Unpas adalah membuat forum diskusi. Nah, nantinya saya mau bikin gitu. Nah, ceritanya gini dulu aja ya, saya bikin file simple, cuman teks aja. Ini bukan codingan sama sekali, bukan source code, 3 baris. Udah, nih ceritanya saya sudah selesai membuat filenya. Nah, kalau sudah selesai, yang harus kalian lakukan adalah scroll ke bawah. Terus, bukan save di sini. Ada yang namanya commit ya, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, setiap kita mau selesai mengedit sebuah file atau project, kita harus tuliskan commit-nya. Ya, jadi di sini kalian bisa tulis pesan commit-nya apa, misalkan membuat file resolusi.txt. Jadi setiap kalian melakukan perubahan, kasih tahu perubahannya apa. Ini kalau misalkan perubahannya mau simple, tulis di text field-nya. Tapi kalau misalkan perubahannya kalian mau jelaskan secara lebih detail, simpan di bawahnya, ya, di text area-nya. Nah, kalau sudah selesai, ini ada pilihannya. Mau commit langsung ke master branch atau bikin branch baru. Ini kayaknya kita abaikan dulu ya. Mengenai branch ini akan kita bahas di video berikutnya. Kita pilih aja yang commit directly to the master branch ya. Jadi ini kita simpennya di branch utama begitu. Silakan kalian klik commit new file. Nah, nanti filenya tersimpan di dalam repository kita. Jadi kalau kalian klik, nanti kelihatan nih. Ini isi dari filenya. Ya, kalau kalian bikin HTML, bikin CSS, PHP, ya nanti filenya kelihatan yang baru dibuat melalui create new file ini. Sip ya, jadi sama aja kayak kalian bikin di Dropbox atau Google Docs. Nah, sekarang perbedaannya gini. Misalnya, saya mau menambahkan resolusi baru nih. Kalian klik filenya, saya mau nambahin resolusi baru. Kalian klik edit di sebelah kanan nih. Ada tombol edit this file ya. Coba diedit. Ini misalkan saya nambahin apa nih?
Misalnya ke depannya saya bercita-cita untuk membuat merch shop gitu ya. Ini karena banyak yang nanya juga nih, Pak, kapan bajunya bisa dijual? Nah, sabar ya. Atau mungkin kalian nonton video ini nanti merch shopnya sudah ada. Nah, terus misalkan saya tulis lagi kolaborasi dengan lebih banyak expert. Nah, ceritanya gitu ya. Ini udah saya edit nih. Sekarang scroll lagi. Kita commit lagi. Kita kasih tahu perubahannya apa. Menambahkan merch shop dan kolaborasi misalkan. Sudah, kita klik commit changes lagi. Terus misalnya ke depannya si merch shop-nya udah jadi. Nah, kalau merch shop-nya udah jadi kan resolusi ini udah selesai gitu ya. Nah, ini ceritanya saya edit lagi. Saya mau hilangkan si merch shop-nya. Saya hilangkan merch shop-nya. Terus saya tambahkan satu lagi misalnya ini apa? Misalkan membuat vlogs gitu ya. Nah, jadi kita hapus merch shop dan menambahkan resolusi ini. Contohnya begitu ya. Sekarang misalkan commit-nya kita tulis lagi hapus merch shop dan tambah vlog. Nah, misalkan gitu. Kita commit lagi. Sudah ya. Sekarang ini kita udah melakukan beberapa kali perubahan. Nah, kalau kita lihat di repo-nya, filenya hanya tetap satu. Ya, padahal kita udah melakukan beberapa kali perubahan. Kalau kita pengen lihat apa saja yang sudah kita ubah, kalian bisa klik filenya, terus lihat historinya. Nah, ini kalian akan lihat perubahan yang terjadi untuk file itu aja. Kalau kalian klik history, nanti kelihatan ini berarti udah ada 3 kali perubahan. Kalau diklik yang pertama nih, membuat file resolusi. Nanti kelihatan nih, ada tanda tambah artinya ini ditambahkan. Baris-baris ini ditambahkan. Kalau kita lihat yang lain, misalnya yang nambahin merch shop. Tuh, lihat ada bedanya nih. Kalau yang putih aja berarti udah ada. Yang tanda plus ini nambah. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, nah ini kelihatan nih. Jadi dalam satu file ini ada yang hilang, yang merch shop-nya hilang karena sudah selesai ceritanya ya, dan ada yang nambah. Jadi yang merah tuh dihapus, yang hijau bertambah. Sip ya, jadi sekarang si GitHub-nya sudah bisa melacak perubahan yang kita lakukan pada file ini spesifik. Kalau misalkan perubahan yang terjadi pada repo-nya, kalian bisa klik repo-nya, nanti lihat ada di atas commits-nya. Jadi kalau diklik, nanti ketahuan semua commit yang dilakukan. Kalau kalian punya banyak file dan banyak file itu dilakukan perubahan, nanti semua commit-nya kelihatan. Ya, apa yang berubah dan dilakukan oleh siapa. Ini kan ketahuan nih, Web Programming Unpas yang melakukan commit. Kalau kalian kerja tim, nanti kelihatan siapa melakukan commit apa, siapa melakukan commit apa. Paham ya teman-teman ya? Dan kalau misalkan kita melihat satu commit, nanti teman-teman bisa lihat nih, di sebelah kanan ini ada angka random. Ini masih ingat nggak? Nah, ini adalah hash-nya. Ya, jadi si git-nya, ini kan GitHub tuh pakai git juga ya, akan melacak perubahannya berdasarkan commit hash ini. Paham ya? Dan yang keren adalah kalau misalkan kalian mau lihatnya perubahannya secara visual, ya kalian bisa ke repo-nya lagi, lalu kalian ke bagian insight, terus nanti kalian lihat ada network-nya di sini. Ya, nanti kelihatan si commit-nya dalam bentuk visual titik-titik begitu, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, nanti ini akan kelihatan kalau kalian kerja tim, misalkan bikin branch atau commit yang dilakukan oleh kontributor kalian, nanti kelihatan di sini secara visual. Kapan kalian melakukan branch, kapan kalian melakukan merge, nanti semua ada di sini. Jadi kalau mau lihat visualnya, ada di insight lalu network. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita udah berhasil mencoba membuat sebuah repository. Ya, saya minta teman-teman buat juga resolusi untuk teman-teman masing-masing. Dan silahkan bikin filenya, atau kalian mau bikin beberapa file untuk satu repo ini juga silahkan ya, dicoba aja, lalu juga lakukan beberapa kali commit gitu ya, supaya nanti kalian bisa lihat perubahannya seperti apa. Dan nanti di video selanjutnya kita akan mencoba melakukan branch atau cabang pada story kita. Oke, cukup jelas kayaknya ya untuk penggunaan GitHub ya. Jadi itu penggunaan GitHub. Jadi ini ada yang bocor deh. Oh iya, yang cash loh. Enggak, ini udah.
Ya, oke. Ya, jadi Anda tinggal buat akunnya gitu ya, kemudian nanti dicoba untuk tadi di situ sudah di YouTube itu rasanya sudah cukup jelas cara untuk step by step-nya kalau Anda menggunakannya langsung di GitHub ya, termasuk ya tadi perubahan-perubahan gitu ya. Nah, nanti Anda coba melakukan seperti itu. Jadi nanti yang ingin saya lihat justru adalah nanti historinya sama insight-nya gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita share yang satu lagi yang kalau pakai Git. Ini saya share satu lagi yang pakai Git ya. Jadi, jadi kalau yang pakai Git ini Anda harus install dulu ya Git-nya, gitu baru nanti di-connect ya. Video ini kayaknya menjelaskan dengan baik bagaimana termasuk cara menghubungkannya. Ini kita akan belajar bagaimana cara Kedengeran nggak suaranya? Halo? menggunakan GitHub sebagai tempat repositori dan menggunakan Git untuk melakukan remote. Nah, jadi di sini repositori adalah sebagai tempat penyimpanan data kita yang dapat kita gunakan untuk bekerja sama dalam tim dan untuk melakukan subversioning. Jadi kalau misalnya biasanya kita secara tim misalnya kerja, setelah selesai kita kirim file atau kita copy file, nah itu kan kita kadang-kadang bisa melakukan file yang bentrok. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan repository. Jadi apabila kita selesai menggunakan atau kita selesai mengerjakan, kita tinggal push saja datanya, kemudian teman kita tinggal melakukan pull data otomatis yang akan berubah hanya file yang dirubah oleh kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan GitHub. Sebenarnya selain GitHub ada lain seperti GitLab, tapi di sini untuk mencontohkan saya akan menggunakan GitHub saja. Nah, cara untuk membuat repository di GitHub pertama kali kalian harus membuat akun terlebih dahulu di GitHub. Nah, setelah membuat akun, kalian lakukan login, nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian tahap pertama untuk membuat repository, kalian tinggal mengeklik new di sebelah kiri ini, button yang berwarna hijau, kemudian kalian beri nama repository kalian. Contoh misalnya di sini saya akan memberi nama repositorinya MyStudio. Lalu kemudian kalian bisa deskripsi, misalnya contoh pembuatan repository. Jadi di sini description sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu di sini ada public dan private. Apabila public ini bisa dilihat oleh orang lain, sedangkan private hanya kita yang bisa mengubah dan juga kolaborator yang bisa melakukan perubahan pada repository ini. Saya akan membuatnya menjadi public, lalu saya akan buat create repository. Nah, di sini saya buat repository baru dengan nama MyStudio dan ini sudah selesai tahap pembuatan repository. Selanjutnya kita akan coba melakukan remote dengan menggunakan Git. Jadi sebelum kita menggunakan Git, kita harus mendownload Git terlebih dahulu. Tinggal tulis saja di Google Git, otomatis akan muncul. Lalu kalian tinggal download dengan download for Windows atau kalau misalnya menggunakan MacBook ya download for MacBook. Nah, kemudian setelah selesai download, kemudian kalian install. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan remote dengan menggunakan Git. Oke, sekarang kita akan coba membuat folder terlebih dahulu sebagai cloning dari repository kita. Saya akan membuat new folder, misalnya namanya tes atau belajar Git. Nah, kemudian dalam folder ini kita klik kanan, kemudian kita buat Git bash here. Jadi apabila kita sudah menginstal Git, otomatis di sini akan muncul ada Git bash here. Oke, Git bash here di sini.
Kemudian setelah itu, setelah selesai, apabila kalian pertama kali menggunakan Git, tahap pertama adalah kalian coba setting email yang kalian gunakan untuk login ke dalam akun repositori kalian. Caranya dengan menuliskan git config min. Nah, di sini kalian bisa gunakan sebagai lokal maupun global. Kalau lokal, kalian akan gunakan hanya untuk satu repositori, sedangkan global kalian bisa gunakan untuk banyak repositori. Contoh di sini saya akan setting sebagai global. Nah, kemudian user titik email. Jadi bisa menggunakan user titik email maupun user titik name-nya. Di sini saya akan menggunakan email saya yang saya gunakan untuk repositori di GitHub @gmail.com. Oke, setelah selesai melakukan setting untuk usernya, kemudian kita buat folder ini sebagai folder Git. Caranya dengan menuliskan git init. Oke, nah setelah selesai, ketika kita refresh, di sini akan muncul file baru namanya .git. Nah, ini filenya hidden. Apabila kalian ingin menampilkan, tinggal di view, kemudian show, lalu pilih hidden item. Lalu, setelah kita mendefinisikan folder ini sebagai Git, tahap selanjutnya kita akan coba membuat file di sini. Misalnya, saya akan buat file baru, new file txt sajalah. Misalnya contoh hi. Nah, hi.txt nih. Saya buat file baru namanya hi. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat file baru, kita harus melakukan add. Nah, add ini akan kita masukkan ke dalam list yang akan kita commit nanti. Caranya dengan menuliskan git add. Nah, apabila kita menuliskan nama file satu-satu, itu kan nanti kalau filenya ada banyak, itu kan sangat capek sekali. Jadi kita tinggal menambahkan titik untuk otomatis menambahkan semua yang ada dalam folder ini, kita akan add. Oke, setelah selesai membuat add, selanjutnya kita akan melakukan remote terhadap repositori kita. Caranya tinggal copy saja kode yang ada di sini, lakukan git remote add origin, kemudian masukkan link gitnya. Oke, coba kita masukkan, kita paste git remote. Oke, nah di sini karena saya sudah melakukan login, otomatis di sini saya tidak perlu melakukan login lagi untuk remote-nya. Apabila kalian belum login, otomatis di sini akan meminta kalian untuk melakukan login. Nah, setelah ini, tadi sudah kita add, selanjutnya kita akan melakukan commit. Caranya menuliskan git commit m, kemudian petik pesannya apa. Di sini kita contoh misalnya first commit atau commit pertama kali kita. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita tinggal push saja datanya. Jadi ketika add ini kita akan memasukkan list file aja, file apa saja yang akan kita commit. Nah, commit kita sudah memasukkan filenya, push kita akan memindahkan file yang sudah kita masukkan tadi ke dalam repositori kita. Caranya tinggal menekan atau menuliskan git push. Lalu min u origin. Nah, kita pilih branch kita mana. Di sini kita menggunakan branch master, berarti origin master. Oke, nah apabila muncul pesan seperti ini, otomatis data kita akan sudah masuk ke dalam repositori. Nah, apabila kita refresh di repositorinya, nah otomatis akan ada file baru namanya hi.txt yang sudah kita buat. Dan di sini ada pesan commit kita tadi. Kalau kita buka hi.txt, ya pasti isinya kosong karena kita tadi belum mengisikan sesuatu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau menambah file? Ya, cukup kalian buat file baru lagi di sini. Contoh, di sini saya akan membuat folder baru. Misalnya di sini foldernya saya buat misalnya resource. Nah, dalam resource di sini saya akan buat file baru lagi dalam bentuk txt, misalnya css. Terus di sini saya buat file baru lagi, txt lagi, cs. Nah, jadi akan ada file hi, kemudian folder resource yang berisi file css txt dan js txt. Nah, di sini kalau kita ada perubahan, kita tinggal lakukan git add titik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masukkan satu persatu, satu folder maupun satu file, otomatis kalau file banyak kan satu persatu ribet, jadi kita dengan titik otomatis semua akan masuk. Nah, setelah git add, kita tinggal
melakukan commit kembali datanya. Misalnya git commit min m. Nah, di sini pesannya, misalnya update data kedua. Nah, setelah selesai, ada 2 file perubahan, kemudian ada folder resource. Nah, setelah itu kita lakukan push kembali. Karena kita tadi sudah menggunakan originnya, yaitu yang master, berarti kita tinggal klik saja git push saja. Otomatis akan menggunakan branch yang sama. Oke ya, nah di sini kalau sudah muncul pesan seperti ini, otomatis kalau kita refresh di repository kita akan berubah. Nah, ada file high, kemudian ada file resource, di mana file high itu yang dilakukan ketika commit pertama, kemudian ketika update data kedua akan ada folder resource. Terus bagaimana kalau misalnya kita salah untuk menuliskan file, kemudian kita mau ada perubahan ataupun kita akan menghapus data? Contoh, di sini untuk file high kita akan rubah isinya menjadi contoh saya dirubah misalnya. Oke, kemudian kita simpan. Lalu untuk resource, ternyata saya salah. Terus kita hapus, ya udah tinggal hapus saja. Resource tinggal dihapus, terus misalnya kita ada tambahan file baru misalnya, atau ada perubahan misalnya halo. Nah, misalnya halo dan hi. Kemudian selanjutnya kita tinggal tambah lagi dengan cara menuliskan git add titik lagi. Otomatis semua yang ada di folder ini akan terlist kembali, lalu kita buat git commit min m, kita beri nama pesan lagi, misalnya perubahan ketiga. Oke. Nah, setelah selesai, di sini akan muncul tuh pesan kalau ketika perubahan ketiga ada 3 file berubah dan 1 tambahan. Oke, kemudian setelah kita lakukan commit, seperti biasa kita push kembali. Git push. Oke, setelah selesai, ketika kita refresh, nah ini akan berubah di perubahan ketiga. Jadi sudah subversioning atau berubah ke versi yang terbaru. Terus bagaimana kalau misalnya ada perubahan dari teman kita maupun kita mau coba merubah langsung dari reponya? Ya bisa. Misalnya nih untuk hello.txt ini kita mau hapus. Caranya tinggal klik tombol di bawah ini untuk delete this file. Oke, kemudian kita berikan perubahannya misalnya menghapus hello. Oke, kemudian kita submit. Nah, di sini hanya akan ada 1 file. Sedangkan di lokal kita punya 2 file. Nah, gimana caranya untuk menyamakan kita dengan repository? Caranya dengan menuliskan git pull. Nah, otomatis dia akan update data kita sesuai dengan yang ada di repository. Ini kalau kita refresh lagi, otomatis akan hilang filenya. Jadi akan menyamakan dengan repository. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita untuk melakukan push data, pull data, commit data, dan menambahkan data untuk list commit. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Eh, Itu penjelasan tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau coba, mungkin bisa diulang lagi gitu. Tapi bahwa di video yang kedua itu Anda bisa lihat bahwa sebenarnya sekali lagi bisa bekerjanya dengan di lokal dulu, baru di synchronize ke repository yang Anda punya di GitHub atau mau murni di GitHub-nya ya. Nah, jadi itu tentang version control, intinya adalah selama melakukan project, sebaiknya Anda tetap bisa menelusuri gitu ya, sejak awal dari planning, do, check action-nya itu bisa dilakukan secara terus-menerus, dan salah satu alat yang bisa dipakai ini adalah di version control, dan kita coba dalam proyek ini Anda menggunakannya dalam membuat proyek tugas besar Anda ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Ada yang mau dikonfirmasi?
Ada yang mau dikonfirmasi kah? Cukup? Halo? Halo, tes? Cukup ya Bu, cukup Bu. Oke, baik. Cukup Bu. Jadi, ya semoga terus dikerjakan ya proyek-proyeknya. Harusnya sih kalau kita onsite harusnya saya minta ada yang presentasi ya, gitu. Tapi mungkin karena ini online, saya pikir kita tunda dulu. Kebetulan kalau nggak salah minggu depan itu ini ya tanggal merah ya. Ya saya cek agenda saya dulu apakah mungkin akan asinkronus atau mungkin ya kita bikin kuliah pengganti ya, tapi tolong diteruskan materinya. Saya pikir tidak terlalu susah lagi gitu ya, cuman